Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kalian. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya di video vlog kali ini. Seperti biasa, aku akan menyampaikan beberapa tips seputar rumah tangga yang bahagia. Nah, seperti apa yang akan saya sampaikan di sini adalah tips bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif tentu yang ada pada diri kita sendiri. Sebelum itu, bagi kalian yang baru menonton video ini, dan terutama bagi kalian ibu muda yang kebetulan mungkin saat ini baru menjadi ibu rumah tangga yang sebenarnya, yuk kita ikuti video ini, simak sampai selesai. Untuk di sini tips yang akan saya sampaikan bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif tentunya yang ada pada diri kita. Oke pemirsa, memang tidak mudah untuk kita selalu berprasangka baik pada diri kita. Oke pemirsa, mungkin untuk lebih jelasnya di sini akan saya sampaikan perumpamaan untuk mungkin kalian lebih mudah dalam memahami yang akan saya sampaikan. Tips yang pertama adalah menghilangkan pikiran negatif tentang diri kita. Contoh, ada hal-hal yang selalu bikin kita lupa. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan buruk kita. Oke pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang kita melupakan sesuatu yang penting. Contoh seperti ini, ada sesuatu yang penting itu, katakanlah misalkan suatu benda yang kita anggap penting, katakanlah itu kunci, atau baik itu kunci mobil atau kunci motor. Nah, di saat itu kita lupa meletakkan di mana barang itu tersebut. Otomatis dalam diri kita selalu akan marah pada diri kita sendiri, dan kita akan emosi, tidak bisa mengendalikan emosi dalam hari itu juga. Mungkin terkadang kita juga bisa marah terhadap orang sekitar, suami kita, anak-anak kita. Nah, di situ kita harus meredam, mengawal, mengontrol emosi kita dengan cara kita berpikir positif. Tips untuk berpikir positif seperti ini. Contohnya kita membayangkan, oh, untuk hari ini sudah banyak sekali aku melakukan hal-hal yang itu menguras pikiranku, sudah banyak hal yang aku kerjakan saat ini, mungkin pekerjaan rumah, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Tidak apalah, sesekali aku lupa meletakkan kunci itu, aku akan menenangkan diri dulu, dan setelah tenang aku akan kembali mencari kunci tersebut. Nah, jadi kesimpulan di sini kita bisa berusaha menenangkan hati kita untuk kita lebih bersabar. Salah satu contoh yang lain dalam keseharian kita, misalkan kita katakanlah marah pada anak-anak, marah tanpa sebab, marah tanpa kita nggak tahu anak itu berbuat salah atau tidak, tapi yang penting kita tuh hari itu kita marah, maunya kita marah sama orang yang ada di rumah. Mungkin karena kita lagi moodnya nggak oke, lagi ada pikiran memikirkan kebutuhan atau yang lain. Terus kita harus menenangkan diri juga, dan kita harus berpikir positif dengan agar kita tidak marah-marah pada anak-anak atau pada anggota keluarga yang lain. Kita harus berpikir positif, kita harus berpikir tenang. Mungkin aku kelelahan hari ini, sudah banyak yang aku kerjakan hari ini, lain kali aku akan lebih sabar dalam menghadapi anak-anak aku akan minta maaf pada mereka, dan aku akan berusaha untuk menjadi ibu yang lebih sabar. Untuk contoh yang lain, misalkan katakanlah kita dalam suatu kerumunan. Nah, dalam kerumunan itu ada orang, mungkin lebih dari 2-3 orang, mungkin katakanlah dia memperhatikan kita. Nah, otomatis kita timbul rasa, dan kita kenal dengan orang tersebut. Ah, itu sih ngomongin apa? Itu mungkin ngomongin aku apa enggak ya? Jangan-jangan dia ngomongin aku. Nah, di sini kita kan ada perasaan buruk di situ. Nah, untuk tips yang kita lakukan di sini, kita seperti tadi menenangkan diri dan kita berpikir positif. Mungkin dia ada masalah lain, mungkin dia membicarakan keluarganya, dan mungkin dia bukan membicarakan aku nggak apa-apa, aku tetap baik-baik
orangnya sabar kok. Nah, di sini kita juga dapat mengambil kesimpulan untuk hal apapun itu. Misalkan kita kembalikan kepada diri kita, kita merasa no problem, kita tidak merasa kita bisa kita tidak merasa membuat beban orang lain, dan kita kembalikan kepada diri kita sendiri, otomatis hati kita akan tenang dan jauh dari perasaan buruk. Contoh yang lain lagi, misalkan ada teman kita yang memakai, mungkin katakanlah gaya hidup mereka, mungkin dari penampilan mereka, bajunya bagus-bagus, perlengkapan perhiasannya, aksesorisnya cantik-cantik, bajunya terutama di situ katakanlah istilahnya fashion untuk zaman sekarang, dan kita sendiri hidupnya sederhana, kita memakai baju yang ala kadarnya sederhana, dan dia tuh memperhatikan kita. Oke, di sini yang harus kita tenangkan diri dan harus kita ambil berpikiran positif untuk diri kita sendiri. Kita harus menenangkan diri seperti biasa, dan kita dalam hati menenangkan diri. Oke, gak apa-apa, aku gak harus beli baju yang mahal, aku gak harus punya perhiasan yang cantik seperti mereka, aku masih ada baju yang sederhana kok, yang masih pantas aku gunakan. Mendingan uangnya aku tabung untuk masa depan, aku tabung untuk anak-anak aku di masa depan. Nah, dari kesimpulan seperti itu, pastilah kita akan bisa berdamai dengan hati kita. Tentunya kita akan bisa membedakan mana yang hal yang negatif dan positif untuk kehidupan kita ke depannya. Oke pemirsa, demikian tips dari saya, salah satunya dari sekian banyak contoh. Kesimpulan di sini, 1, kita harus lebih banyak mengingat tentang orang lain, di mana orang lain itu pernah mengatakan hal yang baik tentang kita. Di situ sebagai tolak ukur kalau kita memang begitu berharga untuk diri kita sendiri. Untuk pesan video vlog saya kali ini untuk kalian semua mungkin yang sedang menonton video ini, tetap semangat dan optimis dalam rutinitas kalian sehari-hari, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ingat kita harus berusaha memperbaiki diri dan lebih membuka hati untuk diri kita, untuk sesuatu hal yang berguna, yang positif dan dinamis. Dan untuk mencapai semua itu, tentunya kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa yang penuh ikhlas, penuh tanggung jawab, dan konsisten. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.